Satu kamar punya hotel bintang 7. Satu pasangan sedang tidur. Bel berbunyi, membuat mereka bangun. Sang pacar tidak senang keluar buka pintu. Tapi pintu sudah dibuka. Seorang wanita bergegas ke dalam, membuat sang pacar tidak berani bergerak. Melihat wanita ini bawa kotak es taruh di meja, dan langsung ke tempat tidur pria itu. Angkat kotak es, lempar ke pria yang sedang tidur. Ternyata pria ini adalah Sandong, anak pertama punya Direktur Dongmu. Wanita ini kasih tahu pesawat ayah sudah jatuh. Kesempatan dia sudah datang. Di luar ruang rawat, semua orang menunggu kabar. Tiap orang ada pikir berbeda. Istri direktur tidak tahu anak kedua ada di mana. Dan polisi menemukan 100% sudah mati. Tidak bisa menerima ini, langsung pingsan. Ketika dia sendiri di dalam kamar. Dan terus senyum bahagia. Adik di luar berpikir kakak dia sudah gila. Tidak menyangka. Suruh adik membuat meeting yang pegang saham perusahaan. Biarkan anak dia menjadi direktur. Mertua Sandong juga menelepon untuk ucapkan selamat. Karena grup Dongmun akhirnya jatuh ke tangan menantu. Perang orang kaya membuat orang lain merasa merinding. 2 hari yang lalu, direktur beritahu anak kedua akan ganti posisi dia. Membuat anak pertama tidak senang. Direktur ambil daging sapi, langsung masukin ke mulut Sandong. Dan mengancam dia juga tidak setuju. Kerja di pabrik dengan obeng saja. Istri di samping sangat sayang sama anak dia. Juga tidak berani omong apa. Sekarang hidup suami hampir habis. Orang di belakang ini sangat sulit untuk mengatakan. Sekarang istri bos buat meeting bertemu semua orang pegang saham perusahaan. Tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam. Dan itu adalah anak kedua Taeho. Nyonya di luar masih pura-pura baik saja. Tapi omongan dia kebaliknya. Dia sangat kaget. Bagaimana Tiho masih hidup? Tiho ambil kesempatan untuk mancing ibu. Tidak mau menjawab pertanyaan. Di depan pertanyaan dari reporter, Taeho sudah berbohong. Dia bilang, sebelum helikopter berangkat, ayah menerima panggilan telepon. Suruh dia harus mengambil alih daerah khusus. Jadi dia turun dari helikopter. Songkyo tidak sengaja masuk. Melihat suami dia masih hidup, dia khawatir keluar. Dia sembunyi di tangan dan mulai menangis. Saat itu, polisi Chan Suk ke samping dia, menggunakan tangan untuk lap air mata di muka dia, lalu menghibur dia. Bodi ini membuat wanita lain harus cemburu. Melihat wajah dia, membuat pria lain harus angkat dia dengan lembut. Dia sudah pernah menjadi artis terkenal, tapi sekarang harus sering cuci muka dengan air mata. Karena dia salah pilih masuk ke keluarga kaya ini. Suami dia adalah Tiho, anak kedua dari keluarga ini. Di depan semua orang, melihat sangat baik. Tapi di dalam hati sangat gila. Tiap hari dipukul. Dan dia suka kekerasan tanpa alasan. Juga peduli tempat. Di parkiran rumah sakit, penyakit Tiho kambuh lagi. Dia melihat di situ ada CCTV. Jadi dia tarik istri dia Songkyo ke tempat tidak ada CCTV. Lalu keluarkan semua amarah. Lalu langsung pergi. Songkyo kesakitan. Dia tidak tahu harus kemana. Jam 2.30 pagi. Polisi ke tempat TKP. Mereka ke kantor Tiho. Masuk ke hidung mereka adalah bau darah. Tiba-tiba ada bayangan muncul. Dorong polisi ke lantai. Satu polisi lain ingin mengejar. Tapi dia jatuh karena lantai licin. Coba lihat tangan. Membuat polisi ini takut. Seorang pria berbaring di lantai. Dan itu adalah
anak kedua Ti-ho dari grup Dongmun. Melalui laporan forensik, waktu Ti-ho mati adalah jam 2 pagi. Pembunuh kemungkinan pakai pisau ini untuk bunuh dia. Polisi Chan Suk datang ke TKP bersama polisi yang tanggung kasus ini. Karena tidak tahu identitas yang lapor. Jadi dari kematian korban, meriksa semua tindakan sebelum. Orang pertama ingin ditanya sama polisi adalah istri korban Song Kyo. Polisi sudah mencoba cari tahu. Dapat rekam CCTV di parkiran mobil. Setelah Ti-ho pukul Song Kyo, kedua masing-masing ke tempat yang beda. Dia bilang, malam itu pulang di jam 2 pagi. Dan Chan Suk dari kakak ipar baru tahu. Malam itu, waktu Song Kyo pulang ke rumah adalah jam 4 pagi. Karena itu Chan Suk curiga. Song Kyo tanya dia, apakah kau tidak tahu? Malam itu setelah Song Kyo disiksa sama Ti-ho, dia ingin mencari tempat untuk menangis. Jadi dia ke rumah Chan Suk. Setelah dihibur olehnya, dia langsung balik ke rumah. Di tengah jalan, Song Kyo ditelepon sama Ti-ho. Ambil alasan cerai untuk negosiasi. Suruh Song Kyo cepat ke kamar direktur. Dia langsung muter balik. Tidak sengaja dilihat oleh Chan Suk. Yang menunggu Song Kyo adalah kekerasan seperti binatang.